Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akan melaksanakan PSBB. Kami sudah berkomitmen selama PSBB. Sudah saatnya diberlakukan PSBB. Dengan diumumkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona, hal ini mendorong kami untuk mengetahui keadaan di beberapa daerah mengenai imbas atau dampak dari beberapa profesi, tak terkecuali mahasiswa maupun pelajar. Dampak kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar terlihat jalanan nampak sepi, tidak seperti biasanya. Tempat ibadah menganjurkan beribadah di rumah. Tempat usaha tutup. Banyak himbauan mengenai wabah ini. Wisma atlet dipergunakan untuk orang dalam pemantauan. Kios-kios pasar tutup. Dan transportasi umum sepi penumpang. Jadi pelanggan jadi sepi ya Bu? Ya? Pelanggan jadi sepi ya? Pelanggan? Ya. Ya udah Mas. Ya udah alhamdulillah aja daripada di rumah saya sama sekali nggak ini. Yang mendingan dapatnya di luar nyari. Berarti sehari itu selama pandemi ini kira-kira habis apa enggak Bu? Sehari? Biasanya ya enggak toh Mas. Apa dampak dari COVID-19 ini, terus peraturan pemerintah yang mengisolasikan diri di rumah itu dampaknya sebagai kerja abang itu seperti apa gitu dampaknya? Dampaknya ya kalau saya jujur ya buruk sekali. Saya aja nih narik baru 0, belum pecah, belum sama sekali narik saya. Iya Pak. Belum semuanya ya merasakan lah ya, dari yang mungkin orang kerja harian baik itu ojol ataupun yang lainnya lah, merasakan sangat berat, apalagi dengan nanti PSBB sampai tanggal 22 Mei ya, sebelum lebaran 2 hari tuh ya, makin berat aja. Saya udah 12 hari ini nggak dapat order gitu. Ya makin berat ini. Ya untungnya kadang-kadang ada orang yang berbaik ya, yang membantu gitu kan, ada orang kelewatan. Nah, alhamdulillah ada yang bantu. Mengenai kebijakan pemerintah itu menurut Bang Arul itu seperti apa? Ya kalau memang sih kebijakan bagus demi kesehatan kita ya. Tapi memang ya itu tadi dampaknya buat kita ya parah gitu. Ya biasanya dapat tarikan, kita nggak dapat tarikan ya, merasanya ya parah lah gitu. Kita kan sekarang lagi mengalami pandemi dari virus corona. Nah, menurut Mbak Rita sendiri dampak yang paling berasa tuh apa sih? Ya kalau di sini sih ya sepi gitu ya. Oh sepi, jadi ya sepi Iya, gitu ya? Iya, tapi di daerah sini kan ya di daerah Jakarta Selatan ya, di Iya. daerah Cepete sih alhamdulillah agak aman. Oh aman. Iya, Ya. kalau ke pasar gitu ya bahan pokok apa ya
gampang cari gitu. Cuman sih harga-harga agak ini sedikit gitu ya. Ya. Berarti di daerah sini tuh pasar-pasar masih pada buka ya? Masih Tapi banyak. kan apa itu namanya di waktu gitu. Kalau udah jam 8 tuh udah pada bubar gitu. Berarti waktunya dibatasin ya Iya, sekarang. iya. Beda sama yang dulu ya. Iya, beda banget gitu. Selain itu ada lagi misalnya dari keamanan di lingkungan sekitar, apakah jadi lebih ketat misalnya gitu, jadi gang-gangnya diportalin gitu. Iya, sekarang agak lebih ketat gitu. Lebih ketat iya. ya. Kan tapi kan ya kita kan harus pakai masker ya, Iya. harus pakai itu ya, harus sering-sering cuci tangan ya, harus berdoalah gitu Iya. ya. Apa dampak COVID-19 atau virus corona untuk kehidupan sehari-hari Anda? Kalau menurut saya kurang efektif sih. Kenapa begitu? Karena saya mau ke pasar gitu agak ribet, ada yang buka ada enggak. Terus katanya ada yang harus kontak nomor pasar gitu. Tapi saya kurang tahu tuh di mana carinya. Terus buat minum galon gitu-gitu juga ribet carinya. Harus cari nomor yang ada yang bisa diantar gitu. Bagaimana menurut Anda tentang kuliah online atau daring? Pribadi saya gak ngerti, bingung mau nanyanya gimana kan. Dosen juga gak pasti, kalau japri agak gak enak hati. Mending di kelas bisa tatap muka, bisa tanya langsung. Kalau online kan ribet gitu sih. Berikanlah kritik atau saran untuk tugas perkuliahan online atau daring. Ada mata kuliah yang harus punya bahan-bahan, nah itu coba dosen cari solusi yang nggak perlu keluar di rumah aja, tapi bikin sesuatu karya. Itu menurut saya lebih bagus daripada keluar sih. Apakah berat kuliah online atau daring daripada langsung tatap muka? Berat sih, tapi ya ini demi kuliah, jadi saya harus tanggung jawab sih. Apa dampak COVID-19 atau virus corona untuk kehidupan sehari-hari Anda? Paling ya nggak keluar-keluar, nggak bisa keluar-keluar kayak dulu, nongkrong-nongkrong, sama tugas-tugas online jadi banyak banget. Sudah efektif apa belum perkuliahan online atau daring di kampus Anda? Menurut gue sih belum ya, soalnya sistemnya tuh masih belum jelas. Kadang tuh kalau kita mau presentasi, itu tuh presentasinya tulisnya di WA atau enggak di video Zoom, yang menurut gue tuh kurang efektif buat mahasiswa lainnya. Fasilitas untuk perkuliahan online menurut Anda sudah memadai apa belum? Kalau yang disediakan sama kampus sih udah lumayan memadai ya, kayak e-learning gitu-gitu. Itu udah lumayan lumayan memadai. Untuk di rumah juga memadai juga, ada wifi, ada laptop. Apa dampak COVID-19 atau virus corona untuk kehidupan sehari-hari Anda? Dampak yang paling berasa ya kita harus melakukan isolasi diri. Terus kalau gue kan masih SMA ya, terus tugas-tugasnya tuh home learning, gak enak banget itu. Terus gue juga gak bisa bersosialisasi, gak bisa nongkrong gitu sama teman-teman gue. Sudah efektif apa belum home learning menurut Anda untuk saat ini? Menurut gue sih belum ya, karena itu bisa bikin kita capek walaupun kita seharian di rumah pun tuh kayak dikasih tugasnya hari itu, kita harus selesai hari itu juga ya, harusnya dikasih waktu lah, kan liburnya panjang. Menurut Anda, fasilitas home learning itu sudah memadai apa belum? Kalau
Kalau menurut gua kok, kalau di rumah gua sendiri sih udah ya, udah memadai banget sih. Kayak gua udah ada punya komputer sendiri, laptop sendiri dan lain-lain ya buat bisa kerjain home learning itu nggak gampang.